Alhamdulillah juga kebetulan. Nah, kebetulan belakangan ini lagi banyak kegiatan nih, gimana Paul? Apa lancar? Eh, di Tuhan dapat terjalan dengan lancar sih Raka. Bagaimana dengan kamu? Kalau aku juga lancar nih, alhamdulillah kebetulan. Terus kalau masalah kesehatan gimana? Masalah kesehatan sejauh ini aman-aman saja, tidak ada sakit-sakit dan lain sebagainya sih. Ada tips tertentu nggak biar tetap sehat? Eh, tentunya satu ya sih, tidak begadang karena kita juga mahasiswa asrama, dan juga kalau makan kita kan sudah diatur, jadi kalau makan sudah aman, tinggal begadang saja, jangan sering-sering sih Raka. Oke, mungkin ada sepatah kata nggak buat aku? Eh, kamu ini kan termasuk orang yang aktif di sini dan juga akademiknya bagus. Tapi kamu kadang sering menyalahkan kesehatan. Jaga kesehatan yang baik-baik ya Raka. Baik, oke, terima kasih sarannya Paulus. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya. Iya, Maaf Raka. ganggu waktunya. Makasih. Apa Raka? Pagi Sama-sama. Paulus. Pagi Raka. Malam. Sebelumnya mau minta maaf karena ganggu waktunya. Di sini saya sama teman saya Hans ya bang. mau berbincang sedikit lah tentang kesibukan Bang Dika belakangan ini gitu. Boleh, silakan. Kalau boleh tahu bang, abang kan udah ikut beberapa kepanitiaan nih bang. Udah dari Pekma, Bishop, apalagi? Dis Natalis. Dis Natalis, itu banyak lainnya lagi yang nggak bisa kami sebutkan. Itu gimana cara abang bisa masuk ke masing-masing dari setiap kepanitiaan itu, dan menurut kan role-nya beda-beda ya bang. Yang satu ada sekre, terus jadi logistik, terus di Bishop jadi apa bang? Sekre juga. Dari sekre juga. Nah itu gimana bang cara bagi Bisa waktunya dan ya, menyesuaikan diri. menyesuaikan dirinya? Oh, mungkin aku ceritain dari awal dulu kali ya. Pertama kali aku ikut kepanitiaan di kampus ini, pertama kali aku ikut tuh Watashima 2023, dan pada saat itu tuh aku daftarnya bidang acara, dan kebetulan diterimanya malah logistik. Dan setelah itu kayak aku mulai membiasakan diriku di logistik karena mungkin aku punya dasar tentang entah itu membuat kerajinan dan sebagainya pas aku SMK, jadi aku bisa sedikit punya lah pengalaman terkait itu. Dan terus kayak aku tuh tertarik banget kalau untuk ikut-ikut kepanitiaan lainnya. Nah terus daftar juga tuh Gemar Ramadan, tapi aku malah diterima di Fansip. Nah itu padahal aku nggak daftar Fansip tapi diterima di Fansip, jadi aku terus berusaha kayak coba nih kayaknya seru juga gitu. Jadi setelah logistik, Fansip, terus beberapa saat beberapa kepanitiaan yang sebelumnya juga aku jadi sekre. Dan mungkin kalau dari aku tuh aku banyak belajar sih pas jadi kepanitiaan itu. Contohnya pas salah satu kepanitiaan aku kan jadi logistik kan, aku tuh juga jadi sekretaris bidang, jadi aku juga belajar dari situ jadi sekre gimana. Jadi saat aku menjadi salah satu bidang di kepanitiaan, aku juga belajar tentang bagaimana mekanisme kegiatan itu berlangsung. Jadi nggak cuma di satu bidang aku aja, jadi aku belajar juga ke bidang-bidang lainnya kayak gitu. Jadi aku berusaha menyesuaikan diri aku ke semuanya lah intinya gitu, supaya aku juga bisa dapat pengalaman, dapat pemahaman yang baru seperti itu. Dan waktu abang berusaha untuk menyesuaikan itu ngerasa berat atau kayak ya udah jalan aja gitu? Iya. Tentunya pas pertama kali banget memang berat, karena kan kita masuk ke yang bukan atau belum menjadi ranah kita kan. Kayak kita baru datang, baru masuk, tiba-tiba harus belajar ini itu, sedangkan kita masih belum tahu apa-apa. Dan memang awalnya berat, tapi kalau misalkan kita enjoy, kita ngejalaninnya happy, kita bisa enak lah ngejalaninnya gitu. Ayo bang, mau nanya nih terakhir pertanyaan terakhir mungkin, apakah selama abang mengikuti kepanitiaan tersebut ada struggle di akademik abang atau di kehidupan biasanya mungkin yang lebih terkuras waktunya, tenaganya segala macam? Nah, salah satu konsekuensi ikut kepanitiaan adalah waktu kamu yang harus buat istirahat kepake buat. Dan kalau dari aku sendiri, aku juga pernah ngerasain kayak hektik banget kepanitiaannya tuh. Misalkan aku ikut di 2 kepanitiaan misalnya kayak gitu, dan ternyata dua-duanya tuh mepet gitu pelaksanaannya di waktu yang berdekatan, dan itu kan benar-benar sibuk banget kan. Dan itu benar-benar kayak nguras waktu, tenaga, dan juga kadang tertinggal akademiknya. Dan aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Tapi yang aku lakuin adalah mengevaluasi diri juga, karena aku harus tahu misalkan panitiaan ABC ini tuh kapan sih timelinenya. Kayak aku harus punya target juga, jangan sampai aku tuh ikut di yang kayak gitu lagi. Jadi kan biar aku bisa seenggaknya bagi waktu juga, biar bisa istirahat juga kayak gitu sih. Oke, mungkin terima kasih Bang atas info barunya. Semoga kedepannya kami berdua
bisa lah untuk kayak Bang Dika nih. Iya, nanti. mengambil ilmu-ilmu dan lebih dari saya. Amin. Iya. Amin, amin, amin. Mungkin mohon maaf ya Bang udah ganggu waktunya sekali lagi. Mungkin Makasih banyak ya bang. cukup dari kami. Kalau abang mungkin ada kegiatan lain, mungkin terima kasih ya. Makasih bang.